Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Bogor 4 dan SMPN 1 Atap Bogor. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD dan SMPN 1 Bogor yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini dalam acara aksi nyata budaya positif Siti Nurkolisa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Negeri Bogor 4 Kecamatan Sekar. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan pemahaman kepada rekan guru semua tentang budaya positif yang ada di sekolah. Sebelum saya masuk ke materi, adakah Bapak Ibu guru di sini yang sudah memahami tentang budaya positif? Mungkin ada yang mau merefleksikan atau menyampaikan tentang budaya positif itu apa? Mungkin ada yang sudah memahaminya? Belum? Baik. Di sini saya akan memberikan sedikit pemahaman saya di pendidikan guru penggerak modul 1.4. Ada materi tentang budaya positif. Nah, budaya positif di sini terbentuk dari disiplin positif terlebih dahulu. Nah, disiplin itu apa? Nah, kita pahami dulu tentang budaya positif. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi, budaya positif itu terbentuk dari disiplin positif yang diterapkan di sekolah itu atau di kelas itu. Nah, disiplin positif itu sendiri terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah diterapkan secara konsisten. Itu nanti akan menjadi disiplin positif. Nah, konsep inti dari budaya positif ada 6, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita bahas adalah disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin sendiri itu mengacu pada kemampuan untuk mengendalikan perilaku yang berasal dari dalam diri, ya, dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi bisa dibilang disiplin itu adalah sebagai kontrol diri kita dari dalam diri sendiri untuk mematuhi, untuk melaksanakan suatu peraturan, tapi harus dari dalam diri. Itu nanti akan menjadi disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi nanti itu siswa kalau itu sudah tertanam disiplin positif, dia akan melakukan sesuatu itu tanpa ada ancaman, ataupun dia akan melakukan untuk mendapatkan suatu penghargaan. Jadi dia melakukan memang dari dalam dirinya, termotivasi dalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang mencerminkan nilai-nilai yang diyakininya itu benar. Itu namanya disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini yang paling penting. Jadi disiplin positif siswa itu tidak boleh karena faktor ekstrinsik, karena dia dihargai, mendapat hadiah atau mendapat hukuman, itu jangan. Tapi sebaiknya disiplin positif siswa itu tumbuh dan termotivasi dari motivasi intrinsik, dari dalam dirinya sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang akan dicerminkan kalau seorang siswa atau warga sekolah itu menerapkan disiplin positif ada ini. Sebagai contoh profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi.
Kemudian di PVP ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan seterusnya. Kemudian keterampilan hidup itu dia dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Jadi menampilkan apa yang terbaik dari dalam dirinya. Itu contohnya. Yang kedua, konsep inti yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Setiap manusia itu melakukan suatu perbuatan karena ada motivasinya. Ya, jadi tetap bukan tanpa tujuan, tapi tetap ada motivasi yang ingin dicapai. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Semisal berangkat pagi. Dia melakukan berangkat pagi, tapi bukan dari hatinya. Ini berarti dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kalau dia berangkat siang sudah otomatis akan mendapat hukuman. Itu berarti dia termotivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Semisal dia melakukan sesuatu hal kebaikan, tapi dia tujuannya untuk mendapatkan pamrih, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga motivasi, termasuk dalam motivasi. Tapi di antara motivasi perilaku ini yang terbaik adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian hukuman dan penghargaan dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentu sesuatu harus terjadi. Tindakan pada suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Al-Fiqh mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi diri untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi hukuman dan penghargaan itu tidak disarankan, Bapak Ibu nggih. Karena apa? Hukuman dan penghargaan itu motivasi dalam jangka pendek. Jadi dia akan hilang seiring waktu dan akan mengulangi perbuatan yang sama. Tetapi kalau dia itu melakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendirinya, itu akan lebih bisa digunakan dan diterapkan dalam waktu jangka panjang. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Itu ya makanan, pakaian, tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian penguasaan itu mau dianggap kekuasaan, menjadi pemimpin itu juga termasuk kebutuhan hidup. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Anak itu atau kita ini diterima dalam suatu kelompok, diterima, keberadaan kita itu dianggap ada, itu juga termasuk kebutuhan. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan itu melakukan sesuai yang mereka inginkan, yang bisa membuat mereka bahagia, tetapi tetap ada kontrol. Jadi bukan bebas tanpa kontrol, tetap dikontrol. Kemudian yang kelima itu adalah kesenangan. Kesenangan itu bisa ketawa, bisa bermain, bisa melakukan sesuatu yang membuat dia bahagia. Itu juga termasuk kebutuhan hidup dan harus terpenuhi. Nah, ini motivasi perilaku manusia yang tadi saya sampaikan. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kalau ini 2 motivasi ini dalam jangka pendek akan hilang. Tapi kalau yang diinginkan menghargai diri sendiri,
tumbuh dari diri sendiri, disiplin yang diterapkan, nilai-nilai yang diterapkan tumbuh dari dalam diri, ini akan jangka panjang. Penerapannya akan dilakukan sepanjang hayat. Nah, ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, Bapak Ibu guru, bentuk hukuman apapun tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh namanya hukuman. Tidak diperbolehkan. Sekecil apapun tidak boleh diadakan hukuman. Yang ada apa? Konsekuensi. Hukuman itu tidak terencana. Semisal murid kita tidak mengerjakan PR, misal, itu kan tidak terencana. Kita tidak tahu kalau murid kita itu tidak mengerjakan PR. Nah, kita memberikan hukuman berdiri di depan, itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, berarti refleks. Gurunya memberikan suatu perintah secara refleks, itu juga termasuk dari hukuman. Bersifat satu arah, murid tidak bisa membantah. Murid harus menjalankan apa yang disuruh oleh Bapak Ibu guru. Itu adalah hukuman. Bisa berupa hukuman fisik ataupun psikis. Psikis itu seperti dilokne, goblok, dilokne bodoh, dilokne nggak bisa ngerjakan dan lain-lain. Itu hukuman psikis. Kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati. Misal, ada konsekuensi. Kalau datang terlambat berarti mengikuti pelajaran sesuai dengan berapa lama kamu terlambat. Nah, itu berarti konsekuensi. Misalkan datang 15 menit lebih lama, sudah dimulai 15 baru datang. Berarti dia konsekuensinya 15 menit tidak mengikuti pelajaran. Itu namanya konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun itu sudah konsekuensi yang sudah disepakati, tapi murid tetap tidak nyaman. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian ada langkah yang ketiga, ini adalah restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, ini ketika ada masalah, bukan kita memberi hukuman, tapi kita harus melaksanakan yang namanya restitusi. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Ada 8 pernyataan, ada 8 pertanyaan. Bisa dipahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Untuk pernyataan yang pertama, ini masuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, betul. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Yang nomor 2, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman konsekuensi. Tidak boleh, harus satu. Konsekuensi. Bulina. Konsekuensi. Pani. Hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi. Hukuman. Konsekuensi. Ya. Kalau kita melaksanakan sesuatu yang tidak tepat dan harus membersihkan, itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Ya. Kalimat yang ketiga, pernyataan ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Ya, betul.
Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena kotornya teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, berarti sudah bisa memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya posisi kontrol guru. Ya, kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol. Sekarang kita bayangkan kita ini ada di posisi yang mana. Saya jelaskan yang pertama. Yang pertama itu penghukum. Penghukum itu moro-moro setiap murid itu melakukan kesalahan kita langsung memberi hukuman. Langsung dihukum. Nggak mengerjakan, keluar dari kelas, itu berarti penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Misalkan nggak mengerjakan tugas, gurunya malah melas. Kenapa kok nggak mau kerja atau lele? Itu namanya pembuat rasa bersalah. Muridnya tambah bingung, ya Allah guruku deh. Yang merasa bersalah siapa? Muridnya. Itu posisi yang kedua. Posisi yang ketiga itu teman. Teman itu lebih memposisikan dia bisa merangkul. Kok nggak mau kerjaan lagi jajannya jalan yang di ya wes rapopo sesok jadi ulangi. Nah itu berarti posisinya kita sebagai teman, kontrol sebagai teman. Yang keempat itu pemantau. Pemantau itu lebih dia menggunakan peraturan, menggunakan data sebagai dasar dia untuk bertindak. Misal datang jam 7 harusnya, dia terlambat setengah 8, dia pasti akan langsung aturannya jam berapa masuk. Jadi dia punya dasar untuk memarahi anak itu, dia punya dasar yang digunakan itu adalah peraturan sekolah. Dia punya datanya, kenapa kok kamu sampai terlambat, padahal ini masuknya jam berapa, seperti itu. Sebagai manajer itu kita ini bertanya dulu. Misal dia datang terlambat, kita tanya, kenapa datang terlambat? Alasannya apa? Jadi kita itu berdiskusi dulu kalau kita memposisikan diri sebagai kontrol manager. Jadi nanti siswa itu akan menjawab alasannya apa, kenapa kok dia sampai terlambat, nanti perbuatan berikutnya itu apa. Nah itu sebagai kontrol manager. Nah ini adalah kontrol yang paling baik diterapkan selama kita bisa dalam posisi guru. Posisi manajer ini adalah posisi tertinggi. Nah, untuk saat ini mungkin kita ini masih berada di posisi teman atau pemantau. Mungkin manajernya belum dilakukan. Jadi kita ini masih belum berdialog. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan itu belum melakukan dialog. Itu adalah posisi kontrol manajer. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Untuk kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau penghukum langsung hormat pada bendera selama 1 jam, itu penghukum. Ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu tapi kamu selalu mengecewakan ibu. Itu berarti muridnya yang dibuat merasa bersalah dengan kita. Yang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi. Itu berarti posisi teman. Kemudian posisi pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, yang dipakai dasar adalah peraturan sekolah. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu kalau kita berada di posisi kontrol pemantau. Nah ini yang ke-5. Ini kita melakukan dialog. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita ajak dia itu berdiskusi dulu.
kenapa, alasannya apa dia sampai melakukan kesalahan. Itu posisi manajer. Jadi ada 5 posisi. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Jangan diulangi lagi. Ini berarti posisi apa? Dari 5 posisi kontrol. Apa? Teman. Yang kedua, kamu sudah melanggar aturan. Ada 5 tadi. Lupa. Ada. Hukum. Hah? Hukum. Ini. Sebagai apa tadi? Penghukum. Penghukum. Kamu sudah melanggar aturan. Membuat rasa bersalah. Kamu sudah melanggar aturan. Semua benar. Memantau. Yang ketiga, memantau. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Rasa bersalah. Rasa bersalah. Yang terakhir, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakannya. Penghukum. Betul. Paham berarti sekarang. Untuk 5 posisi kontrol dulu sudah paham, ada 5 ya. Kemudian konsep selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau kita itu membuat peraturan kelas, anak-anak itu pasti dampaknya nanti takut kalau dia melanggar pasti akan mendapat hukuman. Nah, makanya dibuat keyakinan kelas, di mana anak-anak itu akan menulis keyakinan apa itu yang ditulis sendiri dan ditempel, nanti itu akan disepakati oleh seluruh kelas. Nah, keyakinan kelas ini bisa diterapkan di kelas dan sekolah pun bisa membuat keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas itu akan lebih mengena karena itu dari mereka sendiri. Kalau peraturan sekolah itu mereka akan menganggap kalau melanggar pasti saya akan mendapat hukuman. Dan itu tidak boleh karena itu adalah faktor ekstrinsik karena tidak bisa berjangka panjang. Misalkan contoh di peraturan kelas bagi yang tidak mengerjakan tugas akan mendapat hukuman, misalkan seperti itu. Dia akan mengerjakan karena takut akan hukuman itu. Tapi kalau keyakinan kelas, dia akan mengerjakan tugasnya itu menurut kesadarannya sendiri. Kenapa kok tidak peraturan kelas? Yaitu alasannya. Ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif. Jadi anak itu bertindak baik, bertindak sesuai dengan norma itu memang dari dalam diri, bukan karena dia mentaati sebuah peraturan saja. Karena kalau dia hanya sudah mentaati sudah selesai. Dia tidak akan menerapkan untuk kedepannya nanti. Tapi kalau budaya dia menjadi budaya positif, dia akan berdisiplin positif dan akan diterapkan dalam waktu yang kontinu, berkelanjutan, dan itu tumbuh dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Nah, ini bersifat abstrak tapi diyakini oleh seluruh kelas. Itu keyakinan kelas. Disesuaikan dengan kondisi sekolah atau kelas. Semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, terus yang terakhir Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif adalah segitiga restitusi. Ini yang perlu kita terapkan karena kita mengajar sudah pasti akan menemui kasus-kasus yang berbeda-beda, tapi insya Allah kita bisa menyelesaikannya dengan segitiga restitusi karena kita tadi sudah memahami 5 kontrol guru. Jadi kita tinggal menerapkan di dalam segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Karena pada dasarnya seseorang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya Bapak Ibu. Nah,
bagaimana kesalahan itu adalah proses belajar. Jadi bagaimana kita ini merubah kesalahan itu menjadi suatu hal yang tidak akan terulang lagi, tapi dari dirinya sendiri yang harus menemukan solusinya. Caranya dengan segitiga restitusi. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian 3, menanyakan keyakinan. Keyakinan ini tadi keyakinan yang sudah dibuat di kelas. Jadi anak-anak itu sebelumnya mungkin di awal pembelajaran buatlah dulu keyakinan kelas supaya setiap anak itu melakukan kesalahan kita bisa berpatokan, berpedoman di keyakinan kelas yang sudah dibuat dalam satu kelas itu. Itu ya. Ada 3. Yang pertama, kita kupas untuk menstabilkan identitas. Setiap kasus yang berbeda, penanganannya juga berbeda. Kalimat yang kita gunakan pun berbeda. Yang pertama langkahnya menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak itu jangan langsung disalahkan, Bapak Ibu. Ya, anak itu jangan langsung disalahkan apa yang kamu lakukan ini salah. Tidak boleh seperti itu. Kita menstabilkan dulu identitasnya. Ya, kita ngomongnya bisa dimulai dengan ini, Bapak Ibu. Untuk menstabilkan. Jadi anak itu nanti bisa rileks, bisa bercerita, bisa mengeluarkan isi hatinya. Kenapa kok dia sampai berbuat kesalahan? Ini caranya kita menstabilkan dengan cara bertanya dulu pada siswa. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi anak itu nanti akan menceritakan kenapa kok dia berbuat salah itu kenapa. Misalkan dia kok waktu hari Senin upacara tidak memakai sepatu hitam sesuai aturan, dia akan menceritakan. Mungkin dia terburu-buru, sepatunya mungkin rusak atau apa, nanti dia akan menceritakan di validasi tindakan yang salah. Jadi guru itu harus menggali informasi dari siswa itu, dari kesalahan yang dia lakukan melalui validasi tindakan yang salah. Langkah kedua di segitiga restitusi. Dan ini bisa digunakan sebagai pedoman, tergantung kasusnya apa. Okay? Kemudian yang ketiga, itu menanyakan keyakinan. Tadi sudah menstabilkan identitas, sudah mengetahui kesalahan dia apa, dia sudah bercerita. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang dia lakukan itu sesuai keyakinan kelasnya apa tidak. Nilai-nilai keyakinannya salah, dilanggar apa tidak. Kalau memang dilanggar, dia di sini akan menceritakan kembali. Dia ingin menjadi orang seperti apa. Sehingga dia akan merubah dari kesalahannya tadi, akan dirubah untuk tidak diulangi lagi. Itu ada di menanyakan keyakinan. Jadi setiap ada kasus itu, kita jangan langsung mendoktrin siswanya salah, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus melakukan segitiga restitusi dulu, berdialog secara individu. Jangan, kalau bisa pun ditanyakan sendiri-sendiri dulu, jangan digabungkan. Jadi nanti anak itu akan bisa bercerita dengan leluasa. Itu secara segitiga restitusi. Terakhir, untuk penutupnya, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya pada posisi kontrol saat ini. Dan ingat Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tadi itu yang paling bagus itu adalah posisi kontrol manajer. Kalau kita sekarang ini masih di penghukum, berarti kita harus naikkan. Kita naikkan. Kita berada di posisi teman, kita naikkan. Kita di posisi pemantau, kita naikkan menjadi manajer. Bertahap, tidak apa-apa. Oke, Bapak Ibu. Nah, karena posisi manajer itu adalah kita sebagai among yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kiranya itu budaya positif. Pada intinya begini Bapak Ibu, untuk kesimpulannya itu budaya positif itu akan terjadi itu ketika kita itu sudah menerapkan disiplin positif. Disiplinnya harus dari dalam
Hati. bukan karena aturan, bukan karena takut dihukum, bukan juga karena mendapat penghargaan. Itu Bapak Ibu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru yang dikasihi. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.